Halo guys, selamat datang di channel aku. Sebelum nonton video ini, please subscribe channel aku dan juga like video ini. Happy watching! Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan atau kondisi yang sehat. Di kesempatan kali ini, aku mau buat video khusus untuk teman-teman yang kelas 3 SMA yang mau masuk kuliah, yang mau tahu dengan jurusan-jurusan yang ada di bangku perkuliahan atau di perguruan tinggi. Sebenarnya aku udah lama berencana untuk membuat video tentang sharing kuliah ataupun gimana kehidupan kampus ataupun jurusan-jurusan yang ada di kampus, tapi baru terrealisasikan sekarang. Jadi mudah-mudahan video yang aku buat ini walaupun sedikit yang bisa aku sharing, mudah-mudahan kalian bisa tangkap apa yang aku maksud dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini aku mau bahas atau mau mengupas tuntas tentang jurusan agribisnis. Aku mau bahas jurusan agribisnis untuk episode pertama ini karena jurusan ini merupakan jurusan yang aku pilih waktu kuliah S1. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa pengertian dari agribisnis itu. Agribisnis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu agribusiness yang merupakan gabungan kata agriculture atau pertanian dan bisnis yang berarti bisnis. Jadi intinya agribisnis adalah bisnis atau manajemen yang bergerak di bidang pertanian serta segala hal pendukungnya. Ilustrasi sederhana dari kegiatan agribisnis ini, misalkan saja Pak Budi beternak sapi dan beliau membudidayakan sapi-sapinya dari lahir sampai dengan besar serta menjaga sapi-sapi tersebut supaya selalu sehat. Ketika sudah besar, Pak Budi membisniskan sapi-sapinya. Ada yang dijual, ada yang dipotong, dan ada juga yang khusus untuk diperah. Sapi yang dipotong pun dibisniskan lagi oleh Pak Budi. Kulitnya dijadikan tas, kemudian ada juga dagingnya, sedangkan hasil susunya dibuatkan keju, susu, yogurt, dan kotorannya dijadikan pupuk. Setelah mengolah produknya pun, Pak Budi harus memikirkan cara menjaga kualitas produk-produk tersebut serta cara memasarkannya sampai laku dan menguntungkan. Bisa saja nanti Pak Budi sekalian membuka restoran stik daging sapi atau kedai es krim yang menggunakan susu hasil produksi sapinya sendiri. Dari ilustrasi sederhana tersebut, itulah yang namanya berbisnis dari hulu atau awal sampai dengan hilir atau akhir. Dan itulah gambaran sederhana dari kegiatan agribisnis. Pembahasan kedua yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang dipelajari di jurusan agribisnis. Sebagai salah satu program studi atau jurusan, agribisnis merupakan salah satu program studi atau jurusan yang memadukan ilmu sosum dan saintek. Karena jurusan ini mempelajari tentang segala aspek budidaya, pengolahan hasil pertanian, manajemen usaha, kewirausahaan, dan juga pemasaran produk. Jadi lingkup dari program studi atau jurusan agribisnis ini sangat luas. Kuliah jurusan agribisnis lebih banyak membahas bisnis dan tata cara mengelola lingkungan agar lebih efektif, efisien, dan menguntungkan. Lagi-lagi, bisnis itu pada hakikatnya harus menguntungkan. Kuliah agribisnis nggak hanya mempelajari bisnis pertanian dan perkebunan, tetapi kita juga belajar bisnis peternakan, perikanan, dan juga bisnis kehutanan. Walaupun kuliah agribisnis lebih banyak mempelajari ilmu sosial dan ekonomi, tetapi ilmu biologinya nggak bisa kita kesampingkan. Karena dalam agribisnis yang dijual kan hasil bumi yang punya sifat-sifat biologis. Gimana kita bisa berbisnis kalau produk jualan kita cepat busuk atau penuh penyakit? Maka aspek biologis produk jualan kita harus tetap kita pelajari. Nah, kalau kita bahas mata kuliah dari jurusan agribisnis, mata kuliahnya itu beragam, mulai dari mata kuliah yang dekat dengan pertanian, misalnya ekologi pertanian, sosiologi pertanian, sampai mata kuliah yang dekat dengan pemasaran, misalnya matematika ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro.
dan masih banyak lagi. Untuk pembahasan detail mengenai mata kuliah jurusan agribisnis ini, nanti akan aku buatkan video tersendirinya supaya kalian lebih paham mengenai mata kuliah yang ada pada jurusan ini. Ada beberapa universitas di Indonesia yang menyediakan jurusan agribisnis seperti Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kalau kalian tertarik untuk masuk ke jurusan agribisnis, kalian bisa kepoin sendiri, searching di Google mengenai kampus-kampus yang ada jurusan agribisnisnya. Mungkin nanti untuk kampus terbaik di Indonesia yang ada jurusan agribisnisnya akan aku buatkan juga videonya supaya kalian juga paham dan bisa menjadi referensi kalian nantinya dalam memilih jurusan. Perlu kalian ketahui juga, jurusan agribisnis ini nggak selalu berada di bawah Fakultas Pertanian. Contoh kampus yang jurusan agribisnisnya berada di bawah Fakultas Pertanian itu ada Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, itu memang jurusan agribisnisnya berada di bawah Fakultas Pertanian. Jadi misalnya kalau kita lulusan agribisnis di kampus yang aku sebutkan tadi, Unpad, Umbrau, dan juga Unan, nanti gelar kita itu SP atau Sarjana Pertanian. Tetapi ada juga yang di kampus tersebut jurusan agribisnis itu berada di bawah Fakultas Ekonomi. Contohnya itu di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Fakultas Pertanian sendiri itu termasuk deretan IPA. Jadi kalau kamu ingin masuk agribisnis, kamu harus memilih bidang saintek saat SBMPTN. Tapi walaupun begitu, ada juga teman-teman aku yang jurusannya waktu SMA itu IPS yang masuk jurusan agribisnis dan diterima di jurusan tersebut. Jadi kalian kalau misalnya jurusan kalian IPS atau IS waktu SMA, kalian nggak usah berkecil hati karena mungkin atau bisa jadi kalian bisa diterima di jurusan agribisnis, dan yang paling penting itu kalian coba aja untuk daftar di jurusan agribisnis kalau kalian mau. Poin ketiga yang mau aku bahas adalah mengenai prospek kerja lulusan agribisnis. Mengenai prospek kerja ini, kalau kita ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan subsistem agribisnis, kita bisa bekerja di perusahaan pupuk, bibit, makanan, berbagai perusahaan swasta maupun BUMN, yang mana posisinya itu misalnya sebagai penyuluh pertanian, pengembangan SDM, manajer lapangan, peneliti pertanian, manajer pemasaran, dan juga bisa sebagai distributor atau agen produk pertanian. Jadi entrepreneur alias pengusaha sendiri kita juga bisa. Balik lagi misalnya ke contoh sapi yang tadi, dengan satu komoditas saja kita bisa menghasilkan berbagai produk yang berbeda. Apalagi peluang berbisnis di bidang agribisnis di Indonesia itu sangat besar karena Indonesia sangat kaya dengan hasil buminya. Jurusan agribisnis juga banyak dibutuhkan di bank. Pasalnya, ada banyak urusan pinjam-meminjam modal antara petani dan bank, dan seorang lulusan agribisnislah yang paling memahami hal tersebut. Di bank, seorang lulusan agribisnis bahkan bisa saja menjadi manajer khusus bidang pengelolaan uang dalam pertanian. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pun butuh lulusan agribisnis untuk menjadi penengah mereka dalam memberikan kredit untuk para petani supaya tepat sasaran. Seorang lulusan agribisnis tentunya lebih paham soal kerja petani dan peternak di lapangan. Sekian video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.